Marvel Studios berhasil kembali mencuri perhatian dunia setelah merilis TV series What If yang dirilis bulan Agustus 2021 kemarin. Secara umum, serial What If ini menceritakan tentang kompleksnya dunia multiverse di mana setiap garis waktu ternyata memiliki realitas yang berbeda. Serial What If berhasil mendapatkan rating 7,6 di situs IMDb, sebuah angka yang cukup bagus, dan angka tersebut tentunya tidak didapatkan secara percuma, melainkan didapatkan karena serial What If memang menjadi tontonan yang sangat menarik. Namun tak hanya menarik untuk disaksikan, serial What If ini juga berhasil menyampaikan beberapa pelajaran penting kepada penontonnya yang tentunya bisa diterapkan di dalam kehidupan. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan tuan-tuan bahwa konten ini mengandung spoiler yang tentunya bisa menghilangkan rasa penasaran terhadap serial ini. Jadi bagi tuan-tuan yang belum menyaksikan serial ini secara utuh, akan lebih baik jika menonton serial ini terlebih dahulu. Dunia memang kejam, namun di sela-sela kekejaman masih terselipkan kebaikan. Tuan-tuan tentu sudah tahu sosok yang satu ini, yes, Yondu yang bisa dikatakan ayah angkatnya Star-Lord di film Guardian of the Galaxy. Nah, jika di film Guardian of the Galaxy Peter Quill yang menjadi Star-Lord, maka di episode kedua dari serial What If ini T'Challa lah yang diculik dan menjadi Star-Lord. Di episode kedua ini ceritanya dunia menjadi tempat yang sangat aman karena Guardian of Galaxy tak hanya beranggotakan seperti Guardian of Galaxy versi live action, melainkan Thanos dan Nebula juga ikut menjadi anggota Guardian of Galaxy berkat karakter Star-Lord yang digantikan T'Challa sangat-sangat disukai oleh semua orang. Di salah satu scene film yang ditampilkan, T'Challa sangat menginginkan keluar dari Wakanda karena sangat penasaran dengan dunia di luar sana. Namun sayang ayahnya T'Challa mengatakan bahwa T'Challa tidak akan mendapatkan apa-apa di luar sana kecuali kekerasan. Hingga pada satu malam pasukan Yondu turun ke bumi untuk menculik Peter Quill. Namun para anggotanya Yondu salah mengambil target dan mereka malah mengambil T'Challa. Dan karena kejadian tersebut, T'Challa lah akhirnya yang menjadi Star-Lord. Dan benar saja, selama perjalanannya menjelajahi alam semesta, T'Challa berjumpa dengan banyak sekali orang baik di luar sana. Dan ia juga melihat alam semesta yang sangat-sangat indah. Dan semua ucapan ayah T'Challa mengenai dunia luar ternyata terbukti tidak benar. Dan tentu dunia bukan tempat sempurna, akan tetap ada orang-orang yang melakukan hal buruk. Nah, contohnya di episode kedua serial What If ini, The Collector lah yang menjadi penjahatnya. Sesuatu yang telah ditakdirkan terjadi tetap akan terjadi. Cerita dari episode keempat serial What If berpusat pada cerita Doctor Strange. Jika di film live action Doctor Strange kecelakaan dan mengalami kehancuran pada kedua tangannya, maka di episode keempat serial What If ini Doctor Strange mengalami kehancuran terhadap perasaannya. Pasalnya kekasih Doctor Strange yakni Christine Palmer meninggal dunia di dalam sebuah kecelakaan mobil. Dari kecelakaan tersebut, Doctor Strange akhirnya berkelana dan berakhir menjadi penyihir agung sama seperti di film live action. Namun sayangnya Strange yang belum bisa lupa dengan Christine akhirnya melakukan segala cara untuk mengembalikan Christine dari kematiannya. Berbagai skenario pun dicoba oleh Doctor Strange untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Puluhan kali bahkan ratusan kali dicoba skenario yang berbeda, namun Christine tetap saja ujung-ujungnya meninggal. Dari peristiwa ini bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang akan terjadi tetap akan terjadi karena peristiwa kehidupan adalah sebuah rantai yang saling berkaitan. Dan seperti yang kita ketahui, Doctor Strange menjadi penyihir agung karena kematian Christine. Jika Christine tidak mati, maka Strange tidak akan menjadi penyihir. Dan pada kenyataannya Strange telah menjadi penyihir dan hal itu tidak akan bisa dirubah. Karena jikalaupun Strange tidak menjadi penyihir, bagaimana ia akan mampu kembali ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan dan mencoba berbagai skenario tersebut. Tak ada harapan tanpa adanya risiko. Episode kelima serial What If menceritakan tentang sebuah universe yang seluruh dunia sudah terjangkiti oleh virus dan membuat semua manusia menjadi zombie. Bahkan pahlawan super pun ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi zombie pada episode ini. Dan jika para pahlawan super sudah menjadi zombie, maka bisa dipastikan seluruh manusia lainnya akan sangat mudah mereka kalahkan. Pasalnya walaupun sudah menjadi zombie, mereka tidak kehilangan kemampuannya sama sekali. Namun walaupun begitu, ada juga beberapa orang yang berhasil selamat. Di antaranya adalah Bruce Banner, Happy,
Black Panther, Spider-Man, Winter Soldier, Hope Van Dyne, dan beberapa orang lainnya. Di sebuah adegan film, mereka yang selamat ini mencoba mencari kehidupan lainnya di luar sana, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, yaitu sebuah tempat bernama Camp Lehigh. Di dalam perjalanan, mereka banyak dihadang oleh para zombie, namun berhasil mereka kalahkan meskipun ada beberapa di antara mereka yang harus mati juga karena digigit zombie. Di tengah perjalanan mereka menuju Camp Lehigh, tiba-tiba ada yang mendarat di atas kereta api mereka, dan ternyata itu adalah Kapten Steve Rogers. Akibatnya Sharon Tate, salah satu yang masih selamat pada saat itu, harus berubah menjadi zombie juga. Beruntung Bucky di sana dengan sigap membunuh Kapten Amerika terlebih dahulu. Karena mendengar kegaduhan, Hope Van Dyne bergegas menuju tempat pertarungan tersebut. Sesampainya di sana, Sharon Tate yang sudah menjadi zombie dan belum dibunuh hampir saja menggigit Hope. Dan Hope dengan sigap merubah dirinya menjadi kecil, dan akhirnya Sharon pun dengan mudah dikalahkan Hope. Namun celaka, Hope yang membunuh Sharon dengan masuk ke dalam mulut Sharon mendapatkan goresan luka ketika hendak masuk ke dalam badan Sharon. Karena goresan kecil itu, Hope akhirnya perlahan nantinya akan berubah menjadi zombie juga. Hope sebenarnya telah meminta kepada para rekannya untuk membunuhnya saja karena ia tidak mau mengambil risiko. Namun saat itu Peter Parker mengatakan bahwa itu bukan risiko, melainkan harapan. Tepat memang kata Peter Parker, risiko dan harapan selalu jalan beriringan. Ketika punya harapan untuk kaya, maka harus mampu menanggung risiko untuk lelah. Ketika punya harapan ingin masuk surga, maka harus mampu berbuat takwa. Dan ada sebuah ungkapan, jika kamu berdoa untuk hujan, maka kamu harus bersiap untuk berhadapan dengan lumpur. Penderitaan tidak bisa diobati dengan penderitaan. Cerita dari episode ke-6 serial What If berpusat pada cerita Killmonger yang berhasil mendapatkan kepercayaan Tony Stark. Pasalnya ia berhasil menyelamatkan Tony dari pembajakan saat Tony ingin mencoba senjata barunya bersama para militer Amerika Serikat. Berkat kepercayaan tersebut, seluruh dunia menganggap Killmonger sebagai pahlawan. Di sisi lain, dengan tidak terjadinya pembajakan tersebut, maka Tony Stark pun tidak menjadi Iron Man pada episode ini. Dan kepercayaan ini akhirnya digunakan Killmonger untuk menghancurkan Wakanda. Karena Killmonger ingin membalaskan dendam ayahnya yang merupakan salah satu pangeran kerajaan Wakanda yang terbuang ke dunia luar. Segala upaya pun dilakukan, mulai dari bekerja sama dengan penjual vibranium untuk membentuk pasukan robot sampai dengan mengadu domba antara Amerika dan kerajaan Wakanda. Setelah mengadu domba Amerika dengan Wakanda, ia datang ke kerajaan Wakanda seolah dengan bermaksud baik. Ia berpura-pura berada di pihak Wakanda hingga akhirnya Raja Wakanda T'Chaka mempercayainya untuk menjadi the next Black Panther, karena T'Challa juga telah dibunuh olehnya sebelum itu. Akhirnya di dalam mimpi, setelah meminum ramuan khusus sebelum Killmonger dijadikan Black Panther, ia bertemu dengan arwah T'Challa, dan T'Challa dengan rendah hati bertanya untuk apa ia melakukan ini semua. Lantas Killmonger berkata bahwa ia ingin membalaskan dendam ayahnya dan saudara-saudaranya. Dengan nada sedikit menasihati, T'Challa pun mengatakan bahwa kau tidak akan pernah bisa mengatasi penderitaan dengan menciptakan penderitaan. Dan di momen ini T'Challa juga sempat mengatakan bahwa kekuasaan yang didapatkan atas dasar pemaksaan dan bukan pemberian tidak akan mampu dipertahankan. Hidup menjadi indah apabila ada orang lain di sekeliling kita. Episode terakhir serial What If berpusat pada cerita Ultron. Di film live action yang pernah kita saksikan, Ultron gagal mendapatkan tubuh androidnya sehingga mencegah Ultron untuk menjadi sangat kuat dan sulit dikalahkan. Berbeda dengan versi live actionnya, versi serial What If ini menceritakan apa yang akan terjadi jika Ultron berhasil memperoleh tubuh androidnya tersebut. Singkat cerita, akhirnya seluruh peradaban manusia pun berhasil dihancurkan karena memang kekuatan Ultron sudah tak lagi dapat dibendung. Celakanya ketika Ultron sedang kuat-kuatnya, datanglah Thanos dengan gagah berani dengan tujuan untuk mengambil Mind Stone-nya Ultron. Namun sayang, begitu menginjakan kakinya ke bumi, Ultron langsung membelah dua Thanos. Akhirnya Ultron pun mendapatkan seluruh Infinity Stone yang membuatnya menjadi sangat-sangat kuat. Ultron pun berkelana ke seluruh penjuru universe untuk menghancurkan seluruh kehidupan. Asgard hancur, planet Sandar berantakan, dan tak ada yang mampu memendam kekuatan Ultron. Setelah semuanya hancur, saat itulah Ultron sudah tak lagi ada tujuan
tujuan dan membuat hidupnya menjadi tidak berguna. Tuan-tuan, seberapa hebat apapun tuan-tuan, tanpa adanya orang lain di sekitaran, maka hidup tak akan terasa nikmat. Nabi Adam saja yang dilahirkan di surga merasakan kesepian sebelum Hawa diciptakan. Manusia saling membutuhkan, tak ada yang bisa hidup sendirian, tak peduli seberapa tinggi jabatan. Itulah pelajaran yang berhasil kami dapatkan dari serial What If. Jika ada pelajaran yang kami lewatkan, silakan tuan-tuan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.